Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mengasih materi tentang pentingnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Astaga. Ya, Bapak. Coba. Oke, sebenarnya. Semateri apa itu keadilan sosial, yang kedua mengapa sila Pancasila mengapa sila kelima Pancasila itu penting untuk kita, ketiga keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, keempat dampak positif keadilan sosial, kelima peran kita sebagai generasi muda, keenam kesimpulan. Apa itu keadilan sosial? Sila kelima Pancasila menekan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perilaku yang setara, adil, dan akses yang sama ke berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Keadilan sosial tidak hanya tentang berbagai sumber daya secara merata, tetapi juga memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal karena perbedaan status ekonomi, sosial, atau nilai atau wilayah. Konsep ini sangat relevan di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, di mana ketimpangan sosial seringkali muncul akibat perbedaan akses. Mengapa sila kelima Pancasila penting untuk kita? Sebagai generasi muda yang siap terjun ke dunia nyata, penting untuk memahami peran kita dalam menciptakan masyarakat yang adil. Ketika keadilan sosial diterapkan, semua orang mendapat peluang yang sama untuk sukses tanpa dipengaruhi oleh latar belakang mereka. Tanpa keadilan sosial, kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan semakin lebar, menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Contohnya, setiap siswa berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak terlepas dari apakah mereka tinggal di kota besar atau daerah terpencil. Kesempatan yang sama dalam mendapatkan beasiswa atau akses ke fasilitas pendidikan harus dijamin agar potensi generasi muda dapat berkembang tanpa hambatan finansial ataupun geografis. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering merasakan bahwa konsep keadilan sosial adalah urusan pemerintah atau pihak berwenang. Namun sebenarnya penerapan keadilan sosial dimulai dari tindakan kita sehari-hari. Sebagai individu yang mulai beranjak dewasa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan orang lain dengan adil, baik dalam lingkungan pertemanan, organisasi, maupun komunitas. Contohnya, 1. Di kampus, jangan diskriminatif terhadap teman yang berbeda latar belakang sosial atau ekonomi. Dukung teman yang membutuhkan, baik dalam akademik maupun sosial. 2. Di lingkungan, peka terhadap orang-orang kurang beruntung di sekitar kita dan berusaha membantu dengan cara yang relevan, seperti menjadi sukarelawan atau berdonasi. Selanjutnya, dampak positif keadilan sosial. Jika keadilan sosial ditegakkan, masyarakat menjadi lebih stabil dan harmonis. Ketidakadilan dapat memicu ketegangan sosial yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Sebaliknya, ketika setiap orang merasakan keadilan, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Bagi kita yang sudah mempersiapkan diri untuk dunia kerja atau kuliah lanjut, hidup dalam lingkungan yang adil memberi kita ruang untuk tumbuh secara optimal. Kita bisa fokus pada potensi diri tanpa terbebani oleh ketimpangan yang ada. Peran kita sebagai generasi muda, kita adalah agen perubahan sebagai mahasiswa atau individu yang sedang berada di tahap awal kehidupan dewasa. Kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan. Keadilan sosial harus menjadi prinsip yang kita bawa dalam setiap tindakan kita. Membangun kesadaran melalui media sosial. Generasi muda aktif menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengedukasi masyarakatnya tentang isu-isu keadilan sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, dan perubahan iklim. Inovasi sosial melalui kreativitas mereka, generasi muda menciptakan solusi inovatif untuk masalah sosial seperti aplikasi atau platform yang menghubungkan kebutuhan sosial dengan penyedia bantuan, hingga mendorong kebijakan yang adil. Generasi muda yang tergabung dalam organisasi pemuda atau kelompok advokasi berusaha untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dan mendorong undang-undang yang lebih adil baik di tingkat lokal maupun nasional.
Oke, jadi kesimpulannya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekedar prinsip yang harus dihafal, tetapi harus dijalankan. Menciptakan masyarakat yang adil adalah tugas kita bersama, dimulai dari hal kecil seperti sikap sehari-hari hingga partisipasi aktif dalam menciptakan kebijakan yang pro keadilan dengan menegakkan keadilan. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.